Halo, Tiang, Nyoman Adi bersama teman Tiang, Yang Udi, Udi. ya akrab dipanggil Udi. Ya, dari Yang dari Powerful Powerful. Maja Kesima. boleh Tiang tanya-tanya sedikit nih Oke ya, silakan. tentang lomba yang ada hari ini. Mm-mm. Apa motivasi untuk mengadakan acara ini? Ya, gue jawab ya. Hmm. Intinya kalau Tiang berbicara motivasi kan artinya banyak. Hmm. Ada orang motivasinya itu dalam artian tujuan. Ada motivasinya itu untuk semangat. Iya. Kan kalau Tiang sih cenderung motivasinya Niki hanya untuk berkumpul. Ya, Nah, dengan teman-teman yang artinya di luar Kesiman kan ya, dan artinya ya kita tahu sendiri sekarang ini tahun ini kan yang tahun terburuk bagi kita pelayan kan gitu isinya karena adanya pandemi ini kan gitu. Makanya Tiang berpikir punya motivasi kenapa kita tidak buat lomba kecil-kecilan ya dengan waktu yang pendek kan gitu. Makanya di sanalah kita bisa berkumpul ya mengkedean lah istilahnya kan yang artinya biarpun kalau dilihat dari segi lomba hanya lomba layangan celepuk ya Nika sudah termasuk mengundang teman di luar yang memang dulu akrab dengan kita di lapangan kan, ingin bertemu ingin berkumpul jadi ya tertariklah dia untuk ikut di kita kan dan artinya untuk seru-seruan mantan nanti ya intinya motivasi dia nggak ada sih lebih dari itu hanya ingin berkumpul dan seru-seruan ya. berapa jumlah peserta yang ikut dalam acara ini? Kalau jumlah peserta itu ada 154 layangan. Wah, Ya, dengan satu jenis, satu kategori, satu kriteria yang kita ambil hanya berbentuk pulasan layangan celepuk, bukan berbentuk topeng atau tokoh wajah seseorang. Gitu. Kita cuma ngambil cuma satu jenis. Gitu, ya. satu kriteria yang kita ambil. yang sudah dikeluarkan kemarin. Iya, yang sudah dikeluarkan kemarin. Kalau boleh tahu ini, berapa lama menjadi pelayang? Kalau berbicara berapa lama ya? Kalau layangan itu kan istilahnya rareangon itu kan mungkin dari orang baru lahir pun berumur 1 bulan pun kalau memang dia memang artinya keturunannya ada mungkin semenjak itu dia suka kalau Tiang sih jujur memang dari kecil dari SD memang dia kan dari SD sampailah sekarang ya. Tapi memang terlihat ya sangat menjiwai di bidang pelayang ini ya karena kita memang bermainnya santai karena itu hobi kan tidak jadi beban gitu. Kalau orang yang melakukan sesuatu juga dalam keadaan terpaksa kan mungkin dia nggak mau. Buat apa kan kalau sekarang ngadain lomba biaya pendaftaran hanya segitu. Kalau kita berbicara ekonomisnya ya kan sudah tidak ada apa. Tapi ya kalau Tiang sih jauh terlepas dari itu. Nah jadi gini deh, apa kendala yang sering dihadapi oleh pelayang kira-kira? Kalau kendala nih kan relatif ya, tergantung persennya kembali kan gitu. Kalau kendala itu gimana ya? Kalau Tiang bilang kendala tergantung orangnya. Kalau Tiang sih karena Tiang memang hobi, memang senang. Kalau kendala sih lewat, gitu ya. Kalau memang orang terpaksa banyak kendalanya dia. Satu kadang-kadang cuma ada event besar, dia terpaksa harus ikut. Kendaraan tidak punya, itu kan sudah kendala untuk berangkat ke tempat lomba kan dan segala macam. Karena kalau kita sudah menjiwai gitulah, sudah dari kecil kan biasa aja sih, nggak pernah sih kendala sampai memikirkan engken bin money gini kita pokoknya ya happy aja sih gitu. Masalah di lapangan itu urusan besok berarti benar-benar happy benar-benar happy nggak ada beban lah. Mungkin terakhir dari Tiang ada satu pertanyaan lagi. Apa harapan ke depan yang ingin DUD lakukan di bidang pelayang ini?
Kalau harapan dia ya artinya kalau dari pelayang sih mereka ya tetap menjalani hobi. Cuma yang perlu sedikit saran dia artinya kita kan yang namanya layang-layang pengakuan di masyarakat. Kalau ini dibilang warisan ya betul. Tapi kan kita perlu juga suatu payung yang memang perlindungannya kan jelas artinya. Kalau pelayang ini nggak bakal ada habisnya kok. Ya yakin. Cuma yang menaungi kita, yang melindungi kita itu memang harus siap. Nah, contoh seperti sekarang sedikit yang bahas kan. Kalau sekarang kan lagi pandemi lagi polemik di mana tempatnya kan, kapan kita bisa bermain kan gitu. Kalau dibandingkan dengan yang lain kan sudah biasa lah kan. Kenapa pertanyaannya kan kenapa pelayang tidak kan gitu. Nah sekarang kita cuma bisa bertanya. Asosiasi kita yang bisa menjawab gitu. Itu aja sih yang butuhkan. Kalau harapan untuk pelayang sih nggak ada karena mereka kalau sudah suka seperti dia nggak bakal ada putusnya kok. Ya kan gitu artinya tetap ya dia melayangan kan gitu, tapi apakah nanti pengakuannya setelah kita sukses seandainya membawa nama Bali dan segala macam apakah baru diakui di sana oleh asosiasi kan gitu. Artinya tetap sih asosiasi ini kok tetap membawahi semua pelayang tanpa kecuali asal kalau Bali yang bilang asal berdemen layangan pasti dia di bawah naungan asosiasi tersebut kan gitu artinya kalau simpelnya seperti itu. Kalau harapan untuk pelayang sih ya tidak perlu diharapkan lagi karena mereka sudah semangatnya buktinya kalau tiap tahun kan mengalami peningkatan. Jumlah peminat layangan artinya orang yang pesan layangan diundagi banyak artinya kan itu terus setiap tahunnya itu terus ada. Itu sih bagus kan kalau memang ini kan harus dipertahankan biar nggak cuma wacana ini warisan budaya warisan leluhur tapi tidak dilanjutkan kan sama aja. Itu sih Pak Ma. Siap. Terima kasih. Terima kasih waktunya nih. Sama-sama. Jadi dari pagi sampai malam yang diberi kesempatan untuk ikut di sini. Sama-sama lah. Ya. Gimana jamuannya semua sangat mengesankan. Makanannya enak. Lawarnya enak. Layangannya pun memuaskan. Kembali lagi ke motivasi kan senang semua. Betul. Jadi terakhir dari Tiang. Kalau pelayang dia satu sudah suka pasti akan terus suka menjadi pelayang. Jadi kalau satu sudah kecantol hatinya pelayang dia nggak akan pernah meninggalkan pasangannya. Ngalih kuranang cager ya pelayang kan begitu jadinya. Jadinya kan ya. Gitu. Karena kalau putus pun pasti dikejar. Nggak akan dikasih lepas. Karena itu konsisten kembali ke komitmen gitu kan. Kalau memang sudah suka hobi sama seperti istri kan kalau sudah memang sayang ya memang ditemani ya sudah kan itu sama. Jadi jangan takut punya pasangan hidup sebagai pelayang. Karena putus pun akan dicari, akan diuber kok. Kita keren dulu ya. Pasti. Semua niki waktunya yang happy hari ini bisa melayangan bareng di Kiring Noja. Jadi kalau Tiang ada salah, Tiang minta maaf. Sama. Yang cara kene kelungkung semerpura. Kirang langkung lunas sampura. Tiang pamit. Selamat malam semeton Ariangon Samyan. Berhubung tim juri, tim penilai sudah selesai menyelesaikan tugasnya dalam lomba layang-layang yang diadakan oleh Powerful Noja, maka dengan ini kami dari panitia akan mengumumkan pemenang lomba layang-layang hari ini, yang mana akan diumumkan dari juara harapan 7 dan seterusnya. Harapan saya setelah nama diumumkan, peserta yang masuk nominasi harap maju ke stage dan menerima hadiah.
Acara ini terselenggara berkat dukungan dari sponsor Powerful Noja sebagai penyelenggara, Iswara Tim, Tawar Noja, Mapi Tulung Kait, Gustra Sesano, dan Kudapan Milenia. Rasa terima kasih kami sampaikan ke hadapan para peserta semua yang sudah dengan kebanggaan, sudah dengan kerelaan hati mengikuti festival ini. Jadikan lomba ini sebagai ajang persaudaraan. Jadikan lomba ini sebagai ajang untuk mempersatukan kita sebagai sama-sama penggiat Rariangon. Harapan ke depan bahwa lomba ini bisa berkelanjutan. Baik di darat dan di udara, kita harus tetap sama mempunyai semangat, sama mempunyai tujuan, yaitu memperkokoh persatuan di antara penggemar layang-layang. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan saat ini akan saya umumkan yang masuk nominasi dari Harapan 7. Yang masuk nominasi Harapan 7, total nilainya seusia. Nama Seko Lupus Noja. Noja itu yang mewakili. Harapan 6 diraih oleh Seko Kenyempawah. Selamat dengan Tuan Singapadu. Harapan 5 diraih oleh Seko Boncung dari Jalan Sulatri. Silakan atau yang mewakili. Juara harapan 7, 6 dan 5 akan mendapatkan piala, piagam dan uang tunai. Untuk juara harapan 7, 6 dan 5 diserahkan oleh Pak Adi. Untuk waktu dan silakan. Ya, dokumen, silakan. Akan saya umumkan yang masuk nominasi nomor 4, yaitu Harapan 4. Yang masuk nominasi Harapan 4 adalah dari Seko Romi, alamat Sekapala. Selanjutnya nominasi Harapan 3, yaitu jatuh pada Seko Badang Kait, alamat Menyangi. Harapan 2 diraih oleh Sidam, alamat Moja Dukuh. Harapan 4, 3 dan 2 akan mendapatkan trofi, piala, piagam, uang tunai dan masker. Untuk yang berhak menyerahkan, dipersilakan. Kamera ini udah. Diumumkan yang meraih nominasi Harapan 1 jatuh pada nama Seko Bobok. Nominasi nomor 3 jatuh kepada Seko Depa. Dan nomor layangan nomor 3 alamat Jalan Noja
Gang 31. Nominasi nomor 2 diperoleh oleh Bapak Seko Iwayan Artano. Bagi yang menyerahkan, silakan. Harapan satu. Harapan satu. Yelu. Silakan layangan buku. Piala, piagam, uang tunai, dan masker. Adalah mutlak dan murni kewenangan tim penilai. Jadi bagi peserta yang belum masuk nominasi mendapatkan kategori, saya harap bisa berbesar hati. Jadi yang mendapat nominasi nomor 1 tentu sudah melalui berbagai pertimbangan dan kategori yang ditetapkan. Yang mendapatkan nomor 1 adalah Seko Indra Kusuma Yuda. Juara 1 mendapatkan TV LED 24 in, piala, piagam, uang tunai, dan masker. Bagi yang berhak menyerahkan waktu dan tempat dipersilakan. Untuk pemberian penghargaan kepada juri dan para sponsor yang sudah membantu suksesnya acara ini. Bagi pihak sponsor yang pertama, juri Pak Kadek, nyaw sebanding orang dana, Pak Kadek, Wes. Yang nomor 2, Wayang Jenek Sukowano. Yang ketiga, Dedi Yuna.